Shalom Sobat Antioquia, kita kembali dalam Asuransi Jiwa Antioquia. Dan tema renungan kita hari ini di balik pahitnya hidup. Rut pasal 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Sobat Antioquia, kepahitan hidup merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Dan tidak jarang orang menjadi putus asa karenanya. Dan ada saja orang yang akhirnya menyalahkan dan meninggalkan Tuhan karena kondisinya. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, kita seringkali bertanya, apa rencana Tuhan atas semua ini? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalaminya? Dan seolah pertanyaan ini seringkali muncul ketika kita mengalami pergumulan, permasalahan, dan kepahitan hidup yang kita rasakan. Salah satunya adalah Naomi. Naomi adalah seorang yang mengalami kepahitan besar dalam hidupnya. Kelaparan membuat dia dan suaminya yaitu Elimelek dan kedua anaknya pergi dari Betlehem Yehuda ke Moab. Mereka pindah dari sana untuk menghindari wabah kelaparan. Namun di sana ia justru mengalami masalah yang bertubi-tubi, yaitu Elimelek dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab meninggal. Ia bersama kedua menantunya menjadi janda. Akhirnya tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan dan kepahitan yang luar biasa. Oleh karena itulah ketika ia pulang kampung, ia tidak mau dipanggil Naomi, melainkan Mara yang artinya pahit. Karena memang kondisinya yang sudah habis-habisan. Nah Sobat Antioquia, sadarkah kita bahwa dalam masa ini kita pun sedang mengalami hal yang serupa? Ada ribuan jiwa meninggal karena virus corona. Jutaan orang terinfeksi. Jutaan orang dalam pengawasan. Dan semua orang saat ini hidup dalam tekanan. Seolah kematian karena virus corona menjadi hal yang lumrah. Ratusan dokter meninggal. Ribuan tenaga medis terinfeksi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Usaha apapun sulit, akhirnya hutang melilit. Ditambah lagi kebutuhan sehari-hari yang tak tercukupi. Semua orang mengalami sulitnya hidup, serasa tak mampu lagi bertahan hidup. Dalam situasi ini, banyak di antara kita sulit melihat rencana Tuhan. Dan tidak jarang mereka berlari dan menjauhkan diri dari tuntunan Sang Ilahi. Masalah demi masalah seolah tak berhenti menghampiri. Demikian halnya yang dialami oleh Naomi. Masalah demi masalah telah menghalangi mata iman Naomi untuk melihat rencana Tuhan yang baik bagi dunia ini. Rencana Tuhan itu adalah Rut yang setia mengikuti Naomi dan telah berkomitmen menyembah Yahweh, yaitu Allah Naomi. Dan rencana yang lebih jauh lagi, kita dapat melihat bahwa rencana Allah bagi umatnya. Melalui Rut, garis keturunan Sang Mesias akan digenapi. Janji untuk menyelamatkan umatnya itu, yaitu Yesus Kristus yang telah dinubuatkan oleh para nabi, lahir dari keturunan Rut. Kisah hidup kehidupan keluarga Naomi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Pergumulan dan permasalahan apapun dalam hidup kita jangan sampai membuat mata rohani kita sulit melihat rencana baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Namun sebaliknya percayalah bahwa Tuhan bisa bekerja dan menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita dengan cara yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup, pergumulan hidup yang kita alami saat ini. Tiap kali pergumulan datang, ingatlah akan Tuhan dan segala kebaikannya.
kita akan merasa pergumulan kita tidak sebanding dengan kemurahan Tuhan yang kita nikmati. Kita perlu senantiasa bersyukur atas penyertaannya kepada kita. Karena Ia setia terhadap janjinya untuk menyertai kita sampai pada saat Ia menyatakan kedatangannya yang kedua kali, yaitu menjemput hambanya yang setia. Sobat Antioquia, mari kita berdoa dengan iman. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita dan menguatkan kita untuk terus setia kepada janjinya. Karena di balik pahitnya hidup ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Tuhan Yesus memberkati.